Antes teman neniku. Halo guys, dimanapun kalian berada. Saya doakan agar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama saya Klik Cinema TV. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film India yang berjudul Sridevi Soda Center. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini mengisahkan tentang kisah cinta yang terhalang restu karena perbedaan kasta dan status sosial. Namun karena kekuatan cinta mereka akhirnya memutuskan untuk kawin lari. Tetapi pada akhirnya Suri Babu ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan melakukan pembunuhan. Di sisi lain, Sridevi dipaksakan oleh ayahnya untuk menikah dengan seorang duda dari kasta yang sama. Penasaran dengan kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Suri Babu yang merupakan pemeran utama dalam film ini. Dia adalah seorang ahli lighting sangat diandalkan di desanya. Suri tinggal bersama ayahnya bernama Narsaya, sedangkan ibunya telah meninggal dunia. Suri Babu memiliki seorang sahabat bernama Kari Durga yang selalu membantunya dalam setiap pekerjaannya. Di rumah Suri Babu, sang ayah memintanya untuk segera menikah. Namun Suri berkata bahwa sebelum menikah, dia ingin membangun sebuah toko basar di kota dan menamai toko tersebut dengan nama almarhumah ibunya. Kemudian mereka juga membahas soal rencana perlombaan perahu yang akan diadakan esok harinya, di mana mereka akan bertarung melawan seorang pria terkaya bernama Kasi dari kasta teratas di desa mereka. Di sisi lain, Kasi yang berambisi untuk memenangi perlombaan tersebut hendak membayar seorang pria agar menarik diri dari perlombaan. Namun pria tersebut enggan untuk melakukannya. Singkat cerita, keesokan harinya sebelum perlombaan dimulai, kepala desa mengatakan bahwa siapa yang akan memenangi perlombaan tersebut akan menguasai dermaga ini untuk menangkap ikan selama 1 tahun penuh. Dan jika ada orang lain yang datang mengganggunya, maka mereka akan ditangkap dan dihukum oleh para dewan desa. Ketika kepala desa selesai membacakan aturannya, segera setelah itu perlombaan pun dilakukan. Perlombaan tersebut diikuti juga oleh seorang pria bernama Siva yang bertarung untuk Kasi. Terlihat Suri akan memenangi perlombaan tersebut. Namun tiba-tiba mesin motornya mengalami kemacetan yang menyebabkan mereka tertinggal jauh di belakang. Dengan susah payah Suri Babu berusaha mengatasinya. Dan akhirnya kembali bersaing, bahkan mendahului mereka semua. Tetapi ketika hampir tepat di garis finish, lagi-lagi dia mengalami hal yang sama. Namun demi sebuah kemenangan, dia akhirnya lompat lalu menancapkan tiang bendera di sebuah paron dan memenangi perlombaan tersebut. Ketika hendak pulang, mereka berpapasan dengan kelompok dari Kasi. Kasi lalu ingin membeli mesin motor miliknya dan menawarkan sejumlah uang untuk menyerahkan dermaga tersebut kepada mereka. Namun Suri menolak tawaran tersebut lalu pergi dari hadapan mereka. Dan sejak saat itu Kasi mulai menaruh dendam terhadap mereka. Kemudian di suatu kesempatan kepala desa mengatakan bahwa di desa mereka akan diadakan sebuah festival yang berlangsung selama 3 hari. Dia meminta agar semua orang berpartisipasi sekaligus membagi peran untuk menyukseskan acara tersebut. Namun untuk urusan penerangan, Kasi malah meminta orang dari luar kota yang menanganinya. Dengan perkataannya tersebut, ayahnya Suri langsung menanggapinya. Dia meminta agar lebih baik mempercayakan anak muda di desa mereka untuk menanganinya. Mendengar itu, kepala desa lalu menyetujuinya dan mempercayakan urusan penerangan kepada Suri Babu. Singkat cerita, saat festival berlangsung terlihat Suri Babu sedang sibuk memastikan penerangan di setiap stand. Ketika mendatangi stand soda, dia bertemu dengan seorang gadis cantik dari kasta atas bernama Sridevi. Suri Babu sejenak terpanah dan tanpa rasa malu dia memuji kecantikan gadis tersebut. Ketika dia pergi, datanglah seorang pria.
Pria tersebut bernama Sanjeev, ayah dari Sri Devi. Sri Devi lalu meminta kepada ayahnya agar mengizinkan dirinya pergi bersenang-senang bersama teman-temannya. Ketika bersama teman-temannya, ada segerombolan pria yang ingin menghadang mereka. Melihat situasi tersebut, Suri Babu ingin mencegahnya. Namun tanpa tak terduga Sri Devi menampar pria tersebut lalu mengusirnya pergi. Sejak saat itu Suri Babu semakin mengagumi Sri Devi dan selalu mendatangi stand soda miliknya. Di suatu hari Suri Babu bersama temannya menuju ke tempat festival. Dalam perjalanan, tanpa disengaja mereka melindas genangan air, lalu terpercik mengenai Siva dan spanduk milik Kasih. Sedikit terjadi percekcokan di antara mereka, namun Suri Babu memilih untuk mengalah dan pergi dari hadapannya. Di tempat festival, Suri memilih pergi ke stand soda milik Sri Devi. Sedangkan temannya bersama ayahnya sedang menonton sebuah pertunjukan. Di saat yang bersamaan, Siva juga berada di situ. Siva yang masih menaruh dendam atas persoalan tadi, lalu pergi melaporkan semua yang dia alami kepada Kasih. Kasih lalu menyuruhnya pergi untuk membalasnya. Siva yang termakan emosi lalu menghajar Durga dan mempermalukan ayahnya Suri Babu. Durga ingin menelpon Suri tetapi handphonenya dirampas oleh kelompok tersebut. Dengan sekuat tenaga dia berusaha melepaskan diri dan memanggil Suri menggunakan pengeras suara. Seketika itu juga Suri datang dan menghabisi mereka semua. Ketika dirinya hampir kalah, dia lalu mengambil sebuah benda dan menusuk Siva. Atas kejadian tersebut, Suri harus menjalani persidangan atas perbuatannya. Di tempat persidangan, Suri membeberkan semua fakta kejadian dan alasan dia melakukan semuanya ini. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk menunda persidangan dan menyetujui penangguhan penahanan Suri. Kemudian mereka mendatangi tempat di mana Siva dirawat. Mereka datang untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Awalnya ibunda Siva tidak mau dan tetap ingin kasusnya diteruskan. Namun Tuan Narsa yang menjelaskan awal mula persoalan ini terjadi dan akan mengajukan gugatan di pengadilan. Seketika itu juga ibunda Siva meminta maaf atas perilaku anaknya dan setuju agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Sepulangnya Suri Babu dari rumah sakit, dia menyempatkan diri dan berusaha bertemu dengan Sri Devi. Dengan kegigihan dan perjuangannya, hati Sri Devi pun luluh. Di malam harinya sang ayah menemui Sri Devi. Dengan penuh nada memohon, dia sekali lagi meminta agar Sri Devi menjauhi Suri. Dia merasa Suri bukanlah pria yang cocok bagi anaknya. Apalagi Suri berasal dari kasta bawah dan kini sedang menjalani proses persidangan terkait kasus percobaan pembunuhan. Tetapi Sri Devi berkata bahwa Suri adalah pria yang baik. Dia melakukan semuanya itu hanya untuk membela diri dan kehormatan ayahnya. Namun ayahnya tetap tidak mau dan akan mencarikan seorang pria yang baik dari kasta yang sama untuk menikahi anaknya. Beberapa hari kemudian Suri Babu mendatangi rumah Sri Devi. Tetapi yang ia lihat adalah Tuan Sanjeev yang merupakan ayahnya Sri Devi. Sanjeev yang melihat kedatangan Suri kemudian mendekatinya. Sanjeev lalu memperlihatkan seluruh harta kekayaan dari hasil kerja kerasnya. Dia juga meminta agar Suri sadar diri karena mereka bukan dari kasta yang sama. Oleh karena itu, dia memohon sekaligus memperingati agar Suri menjauhi anaknya. Sesaat kemudian ketika Sanjeev pergi, tiba-tiba muncullah Sri Devi dan melihat Suri bersama temannya. Tempat itu, Suri lalu menanyakan mengapa dalam beberapa hari ini Sri Devi tidak pernah mengabari dirinya. Tetapi Sri Devi berkata bahwa tidak ada masalah apapun yang harus diceritakan, sambil meminta Suri pergi karena ia harus ke kampus untuk kuliah. Tetapi karena saking penasaran, Suri lalu meminta waktu untuk bertemu di kebun setelah pulang kuliah. Beberapa jam kemudian, terlihat Suri tengah berada di kebun pisang. Dan tak lama datanglah Sri Devi. Sri Devi lalu mengatakan bahwa ayahnya tidak merestui hubungan mereka dan kini ayahnya juga sedang mencari seorang pria untuknya.
Oleh karena itu, dia meminta agar hubungan ini diakhiri saja. Ketika hendak pergi, Suri berkata bahwa dia benar-benar mencintainya dan akan berjuang semampunya. Dia lalu melukai tangannya sebagai bukti ketulusan cintanya pada Sridevi. Melihat itu, Sridevi mendekat dan memohon agar Suri berhenti melakukan itu. Karena dia juga mencintai Suri dan apa yang dia bicarakan tadi hanyalah candaan semata. Seketika itu juga Sridevi mengecup keningnya sebagai bukti cintanya. Setelah itu, Sridevi mengatakan bahwa 4 hari lagi seorang pria pilihan ayahnya akan datang melamarnya. Oleh karena itu, dia meminta agar Suri melakukan sesuatu agar pernikahannya dengan pria tersebut tidak terjadi. Suri lalu berkata bahwa di hari yang sama juga kasusnya akan ditutup. Karena itu, dia meminta Sridevi menemuinya jam 4 sore di rumah sahabatnya Sridevi dan berencana ke kota Anavaram untuk melangsungkan pernikahan di sana. Singkat cerita, 4 hari kemudian ada seorang pria bersama keluarganya datang menemui Sridevi. Terlihat keluarga dari kedua belah pihak merestui hubungan keduanya, namun tidak bagi Sridevi. Tapi dia coba berusaha mengelabui mereka dengan menunjukkan sikap yang sangat ramah. Sisi lain terlihat Suri sedang menjalani persidangan lanjutan. Dia berharap kasusnya segera ditutup agar bisa menikahi pujaan hatinya. Selang beberapa saat kemudian datanglah seorang polisi membawa sepucuk surat. Surat itu berisi tentang berita kematian Siva. Sang hakim lalu memerintah untuk menahan Suri dengan kasus pembunuhan. Seketika itu juga Suri hanya terdiam lalu dibawa ke kantor polisi. Di tempat lain, terlihat Sridevi berhasil mengelabui ayahnya sambil menunggu Suri datang menjemput dirinya. Setelah sekian lama dia menunggu tetapi Suri tak kunjung datang. Namun ketika dirinya hendak pulang secara tak sengaja, dia melihat kekasihnya berada dalam mobil polisi. Singkat cerita, hari-hari hidup Suri dihabiskan di dalam penjara. Namun selama itu juga dia terus memikirkan bagaimana keadaan kekasihnya. Karena saking rindunya, dia meminta bantuan salah seorang rekan sekamarnya untuk mengelabui polisi. Di malam itu juga dia berhasil kabur dari dalam penjara lalu menuju ke rumahnya Sridevi. Dengan hati-hati dia memanggil Sridevi yang tengah tertidur lelap. Suri berkata bahwa dia memilih kabur dari penjara hanya untuk menemui dirinya. Karena dia merasa takut Sridevi hidup dalam kesendirian. Di saat itu juga, Sridevi meyakinkan dia bahwa jika mereka sudah berada di luar rumah, dia akan menjadi istrinya. Di malam itu juga mereka berdua melarikan diri dibantu oleh kedua sahabatnya Suri. Namun sesaat kemudian Sanjeev baru menyadari bahwa anaknya telah pergi. Merasa panik, dia menelepon Kasi dan meminta bantuan untuk mencari anaknya. Setelah tiba di Anavaram, Suri tinggal di rumah saudara iparnya. Ternyata saudara iparnya sudah mengetahui masalah yang sedang dihadapi Suri dan keinginannya untuk menikahi Sridevi. Oleh karena itu, dia membantu Suri untuk memuluskan niatnya. Mereka lalu mendatangi seorang pria dan menceritakan masalah yang sedang dihadapinya dan mengenai rencana pernikahan Suri. Pria itu ingin membantu mereka jika Suri mampu membayarnya. Selang beberapa hari kemudian, Suri dan Sridevi semakin merasa yakin akan kekuatan cinta mereka. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah di Anavaram tanpa diketahui oleh orang tuanya Sridevi. Suatu hari, saudara iparnya secara tidak sengaja mendengar berita tentang rencana penangkapan Suri. Dia merasa gelisah dan mencari keberadaan Suri. Tidak berselang lama datanglah Suri sambil memberikannya segenggam uang untuk membayar seorang pria yang telah menolongnya. Sesaat kemudian, ketika saudara iparnya membuka pintu, dia dikagetkan dengan keberadaan para polisi dan kedua orang tuanya Sridevi. Para polisi lalu membawa Suri sedangkan Sridevi dibawa oleh kedua orang tuanya. Dan sejak saat itu mereka pun berpisah. Suri lalu ditahan di dalam penjara sementara Sridevi dibawa pulang ke rumahnya. Kemudian ayahnya Sridevi menemui Kasi.
Dia lalu berkata bahwa semua yang dilakukan Sri Devi telah membuatnya menjadi malu, terlebih kehormatan dan reputasi dirinya. Mendengar itu, Kasih menawarkan untuk mengembalikan kehormatannya asalkan dia mengizinkan Sri Devi menikah dengannya. Karena dia kini menjadi seorang duda setelah sang istri pergi meninggalkannya. Karena kegilaannya akan harga diri dan kehormatan, Sanjeev lalu menyetujuinya. Sementara itu di penjara Suri dijenguk oleh sahabatnya. Suri lalu bertanya mengenai keadaan Sri Devi. Dan sahabat menceritakan bahwa Sri Devi dipaksakan oleh ayahnya untuk menikah dengan Kasih. Mendengar itu Suri hanya bisa terdiam sambil menahan amarah di dalam hatinya. Sampai suatu ketika Suri dibebaskan dengan sebuah jaminan. Bersama sahabatnya mereka mendatangi kediaman Sri Devi. Tetapi yang mereka lihat hanyalah sebuah bangunan kosong tanpa penghuni. Dan diketahui bahwa Sri Devi telah tinggal bersama Kasih. Mereka lalu menemui Ibunda Shiva. Di tempat itu Suri meminta maaf atas kematian Shiva. Tetapi Ibunda Shiva mengatakan bahwa Suri tidak melakukan kesalahan apapun. Dia lalu menceritakan bagaimana kematian anaknya, di mana di suatu kesempatan Kasih bersama anak buahnya mendatangi tempat Shiva dirawat. Dia berkata bahwa dirinya sangat menyukai Sri Devi, tetapi Sri Devi lebih memilih Suri. Oleh karena itu, dia berniat mengirimkan Suri ke penjara agar Sri Devi bisa jatuh dalam pelukannya. Seketika itu juga dia menghabisi Kasih dan menuduh Surilah yang menyebabkan kematian Shiva. Mendengar penuturan dari Ibunda Shiva membuat Suri menjadi sangat marah dan berniat membalasnya. Sementara itu di rumah Kasih sedang diadakan sebuah acara. Suri yang tidak bisa lagi menahan amarahnya lalu menghampiri Kasih dan menghajarnya. Seketika itu perkelahian tidak dapat dielakkan. Kasih yang tidak sanggup meladeni keganasan Suri berusaha kabur. Tapi Suri tetap mengejarnya dan membuatnya menjadi babak belur. Sebelum Suri habisinnya, dia menanyai di mana Sri Devi disembunyikan. Tetapi Kasih malah mengatakan bahwa Sri Devi telah meninggal. Sejenak Suri tidak percaya dan memaksa agar Kasih berkata jujur. Kasih lalu menceritakan bahwa di malam pertama setelah mereka menikah, Sri Devi tidak melayaninya. Karena dia terus memaksa, akhirnya Sri Devi memukulnya dan mengusirnya. Kasih lalu menceritakan perlakuan Sri Devi terhadap dirinya. Tuan Sanjeev menjadi marah dan memaksa Sri Devi untuk meminta maaf. Namun Sri Devi tidak menggubrisnya dan berkata bahwa dia telah menikah dengan Suri Babu dan tidak ada satu orang pun yang boleh menyentuhnya selain Suri. Mendengar itu ayahnya semakin tak terkendali sedangkan Kasih jadi sangat kecewa. Sebelum pergi, dia memperingati Sanjeev untuk melunakkan hatinya Sri Devi karena dia akan melakukan sesuatu untuk mempermalukan Sanjeev. Di malam harinya Sanjeev kembali menemui Sri Devi. Dia memohon agar Sri Devi minta maaf dan pergi tinggal bersama Kasih demi nama baik dan reputasi dirinya. Tetapi tetap saja Sri Devi menolaknya. Dan terlihat ada seorang pria tua memarahi Sri Devi karena menentang perkataan ayahnya. Malam berikutnya terlihat Sanjeev meminum beberapa pil obat tidur. Sesaat kemudian Ibunda Sri Devi terbangun dari tidur, namun dia tak melihat Sri Devi berada di tempat tidurnya. Seketika itu juga dia terkejut melihat Sri Devi sedang diikat oleh pria tua tersebut. Sambil berteriak dia berusaha membangunkan suaminya. Tetapi ternyata hal itu telah direncanakan oleh Sanjeev dan pria tua tersebut. Sampai pada akhirnya pria tua tersebut menghabisi Sri Devi. Di malam itu juga mereka membawa mayatnya untuk dikuburkan. Suri yang mendengar cerita tersebut semakin tidak percaya lalu menghabisinya. Suri lalu mendatangi kedua orang tuanya Sri Devi. Walaupun di hatinya penuh dengan rasa dendam, Suri berusaha mengendalikan dirinya. Dengan penuh penyesalan dia berkata bahwa baru kali ini aku menemukan seorang ayah yang tegah menghabisi anaknya demi reputasi dan kehormatan. Dengan penuh penyesalan Sanjeev lalu mengakhiri hidupnya. Sedangkan Ibunda Sri Devi hanya bisa terdiam melihat semuanya itu. Setelah itu Suri pergi menuju tempat di mana Sri Devi dimakamkan. Di sana dia hanya bisa meratap kepergian Sri Devi untuk selamanya. Dan filmnya pun berakhir.
Oke, sekian saja alur cerita filmnya. Silakan teman-teman memaknai pesan dari film ini dari sudut pandang teman-teman. Oke, sekian saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya. Sekian, dan terima kasih.